Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sebelumnya, masih membicarakan keutamaan suratul Fatihah, mengenai kedudukan Fatihah yang sangat vital dalam sholat kita. Pada pertemuan yang lalu disebutkan dalam hadis bahwa enggak sah seseorang yang melakukan sholat tanpa membaca suratul Fatihah, di mana dalam madzhab Imam Malik radhiyallahu an, selama sholat itu sholat yang jahar, maka itu tanggung jawab imam. Si makmum kagak kena kewajiban baca Fatihah kalau pada sembahyang jahar dalam madzhab Imam Syafi'i. Sekalipun itu sembahyang sir, hukum makmum baca Fatihah hukumnya sunnah. Itu madzhab Maliki paling enak tuh urusan jadi makmum dalam masalah kewajiban yang dalam madzhab Imam Syafi'i jadi wajib makmum sama imam. Dalam pendapat kaul qadim Imam Syafi'i sewaktu beliau di Baghdad begitu, tapi begitu beliau ke Mesir itu diubah. Pokoknya yang namanya imam sama makmum, mau dia sembahyang jahar mau dia sembahyang sir, wajib baca Fatihah. Itu riwayatnya tuh. Nah, ini hadis ini sekaligus membicarakan mengenai adab makmum, aturan makmum baca Fatihah dalam madzhab Maliki. Ini madzhab Maliki yang kita omong nih. Sekaligus membicarakan keutamaan paling agung dalam surah Al-Fatihah itu. Babul qiraati khalfal imami. Bab yang menjelaskan bacaan Fatihah di belakang imam. Makmum baca Fatihah di belakang imam. Bima la yajharu, pada bacaan sholat di mana imam kagak jahar. Zohor ma'asar, sembahyang wajib yang kagak jahar. Bacaan makmum baca Fatihah di belakang imam pada bacaan imam yang kagak jahar. Bil qiraati, tapi makmum baca Fatihah juga. Nih Imam Malik bikin babnya begitu. Ini lagi-lagi madzhab Maliki ya. Haddatsani Yahya wa bihi ilaihi qala haddatsani Yahya, menceritakan kepadaku oleh Imam Yahya. An Malikin, beliau dapat dari Imam Malik. Imam Malik dapat dari Anil Ala bin Abdurrahman bin Yaqub. Annahu sami'a, sesungguhnya Ala bin Abdurrahman mendengar Aba Sa'iba, akan tokoh yang bernama Abu Sa'ib, Maula Hisham bin Zuhra, seorang budak milik Hisham bin Zuhra. Yaqulu, berkata si Abu Sa'ib, Sami'tu Aba Hurairah, saya mendengar dari Sayyiduna Abu Hurairah. Yaqulu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Sayyiduna Abu Hurairah, Man shalla sholatan, man, siapa saja, sholla, dia ngerjain sholat, sholatan, dalam sholat dia ngerjain sebenar-benarnya sholat, lam yaqra fiha, yang dia kagak baca di dalam sholat itu, bi ummil qur'ani, dengan membaca ummul Quran, dia kagak baca, fahiya khijaj, maka sholatnya itu kurang, ada yang kurang. Hiya khidaj, sholatnya kurang. Loh, sana cewek cakep banget, lempengan leher ada panonya.
Buset tuh kan ngelancong besok bawa kalpana. Iya khidad, sholatnya kurang, ghairu tamam, kagak sempurna. Cuman kagak sempurna. Ini dipakai sama Madzhab Maliki, Imam Malik. Qala, berkata periwayat si Abu Sa'ib, qultu, aku bertanya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, innani ahyanan akunu wara'al imam. Ini sesungguhnya aku ahyanan kadang-kadang akunu wara'al imam, saya sembahyang di belakang imam. Saya enggak melulu jadi imam, tapi saya sembahyang di belakang imam. Berarti kan makmum. Qala Sayyiduna Abu Hurairah, qala periwayat berkata, ini qala periwayat nih. Faghamadza zira'i, kata Abu Sa'ib. Aneh nanya, ya Abu Hurairah, saya sembahyang enggak kadang-kadang enggak jadi imam, tapi jadi makmum. Faghamadza zira'i, maka dia nyolek zira'i. Ziroknya tangan saya. Nih zirok nih. Ya, dari sini kemari namanya zirok. Tangan saya dicolek. Paghamaza. Sayyidina Abu Hurairah nyolek zirai, bukan pergelangan, pokoknya di antara ini. Lengan saya. Summa qala, kemudian beliau berkata, Abu Hurairah, Iqra biha. Mau lu jadi makmum baca Fatihah. Fi nafsika, tapi dalam hati aja. Ya, maksud dalam hati jangan jahar. Bacanya, ya Parisiyu, wahai orang Persia. Abu Sa'ib orang Persia, makanya dipanggil sama Sayyiduna Abu Hurairah, ya Parisi. Makmum juga baca, tumen ala nafs, bacanya fi nafsika. Cukup dalam hati aja, bacanya jangan kencang. Ini dalam Madzhab Malik ya, mau bacaan makmum jahar, mau bacaan imam jahar, mau bacaan imam sir. Kalau bacaan jahar, makmum gak usah baca Fatihah. Kita ada Madzhab Maliki ya, lagi-lagi nih, dia bermakmum kepada imam saat bacaan jahar, maghrib, isya, subuh. Imam baca Fatihah dia dengerin, imam baca surah dia dengerin. Enggak baca Fatihah. Kalau bacaannya jahar. Ya. Bacaannya jahar. Kalau bacaannya sir, imam bacanya sir, makmum cuman sunnah baca Fatihah. Itu Madzhab Maliki. Kalau kita kan kagak. Madzhab Syafi'i ini, madzhab kita nih. Imam baca jahar, lah kita baca. Imam baca Fatihah kita dengerin. Begitu imam waladolin, imam yang bijaksana dia saktah, ngerjain saktah. Dia berhenti seukuran makmum, dia kasih kesempatan dengan bacaan sederhana ngelarin Fatihahnya. Tuh imam yang bijak tuh. Jangan waladolin surat dibuat, mana cepet buat bacanya, udah sujud. Kata nih makmum, bisa bener-bener dah. Ya enggak, gua kagak dikasih kesempatan. Nah, itu yang ideal begitu. Pokoknya Fatihah itu dibaca sama makmum saat berdiri sama imam. Saat berdiri sama imam, yang ideal begitu imam Fatihah kelar. Itu yang ideal tuh. Kalau emang imam kan baca surah. Kalau emang dia pengen disimak, dia kasih waktu si makmum, imam ini ngasih waktu buat makmum leluasa ngelarin Fatihahnya, baru baca surah, kan disimak sama makmum. Di Fatihahnya udah jangkep, sebenarnya yang ideal begitu. Cuman karena kita takut nih imam memang bacanya cepet banget, gua nyeksa gua nih lempengan imam baca Fatihah diikutin. Karena bacaan itu masih bacaan imam berdiri, saat imam berdiri boleh-boleh aja sah. Dia baca imam dari awal emang cepet banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya temen jangan begitu jadi imam. Kan ente ditunjuk jadi imam. Laksana supir
bawa penumpang, kan penumpang lain-lain, ada yang demen kenceng, ada cuman yang demen pelan juga banyak. Justru kalau kenceng dia pada takut. Begitu juga imam, kalau udah jadi imam, wah itu kaitannya ada adab-adab yang kudu kita patuhi, ya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil yang dijadikan madzhab Maliki, cuman kurang doang dia kagak baca Fatihah. Ini makmum nih. Makmum. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah tabaraka wa taala. Ini mahalnya Fatihah di sini nih. Mahalnya surah Al-Fatihah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, berkata Allah tabaraka yang maha luhur wa ta'ala dan maha tinggi. Qasamtu sholata, saya bagi Fatihah. Tuh yang dikata sholat, Fatihah tuh di situ. Saking besarnya nilai Fatihah dalam sholat, dikata Fatihah sholat. Qasamtu sholata, saya bagi Fatihah. Dikata Fatihah itu sholat, karena sholat kagak sah kalau bukan dengan Fatihah. Aku bagi Fatihah itu baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi antara hambaku dengan diriku Fatihah itu dua bagian. Fa nisfu hali wa nisfu hali abdi. Separuh bakal saya, jatahnya Allah. Wali abdi masal. Separohnya lagi jatah dia. Masal, apa yang dia minta ada di situ. Tuh keistimewaan paling agung Fatihah ini. Udah jadi rukun dalam sholat. Di situ ada kemuliaan yang Allah berikan. Kalau orang baca Fatihah, dia dapat dua kemuliaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra'u, bacalah oleh kalian. Yaqulul abdu, ketika seorang hamba baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Begitu orang ngucap alhamdulillah, Allah ngomong dalam sholatnya. Tuh orang lagi baca Fatihah dalam sholat, Allah ngomong sama dia. Hamidani abdi, hambaku sedang memuji diriku. Wa yaqulul abdu, dan ketika si hamba itu baca ar-rahmanir rahim, yaqulullah, Allah ngomong sama tuh hamba, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung aku. Wa yaqulul abdu maliki yaumiddin, ketika ada orang dalam sholat dia baca alhamdulillah maliki yaumiddin, yaqulullah, Allah Ta'ala berkata majjadani abdi, majjadani abdi. Selain menyanjung apa? Majjadani abdi, hambaku sedang memuja aku. Yaqulul abdu, ketika seorang dalam sholat baca Fatihah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahadhil ayatu, ayat ini kata Nabi, begitu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kata baini wa baina abdi, di sini antara saya sama hamba saya. Wali abdi masal, bagi hamba saya berikan apa yang dia minta. Oh. Yaqulul abdu, ketika orang baca dalam sholatnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fahaulai, semuanya itu yang dia minta. Li abdi, buat hamba saya. Wali abdi masal,
dan bagi hambaku itu apa aja yang dia minta. Baru kita ngomong sunnah amin tuh, karena terjadi dialog. Fatihah itu dalam sholat yang kita baca, kita sedang beraudiens kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari alhamdulillahirabbil alamin, mau dari bismillah yang kita baca, itu sana, sanjungan pujian dan pujaan buat Allah, sampai maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baini wa baina abdi, antara saya dan hamba saya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim haula'i li abdi wa li abdi masa'a. Ya. Oh, Fatihah tuh. Ini hadis yang menjelaskan keutamaan terbesar surah Fatihah, di mana bila kita baca ayat ini menjadi dialog kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan banyak manfaat.